Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati pengurus masjid apa namanya? Rahmatullah. Nah, ini Masjid Rahmatullah karena baru pertama sekali saya ke masjid ini, walaupun saya pernah tinggal di Asparagas, tapi inilah baru pertama sekali saya bertemu dengan jamaah di masjid ini. Semoga hari ini menjadi jalin silaturahim kita sebagai ukhuwah Islamiyah dalam melaksanakan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ulama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memulai kajian kita pada subuh yang indah ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan sungguh kenikmatan yang Allah berikan itu jauh lebih banyak daripada ujian dan cobaan yang kita rasakan. Walaupun sesungguhnya kenikmatan dan juga ujian itu bagaikan dua sisi mata uang ya. Kalau dia ada nikmat, maka akan ada ujiannya. Orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan itu akan paling besar ujian dan cobaannya. Siapa orang yang paling besar kenikmatan Allah berikan kepada dia? Tak lain dan tak bukan dialah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah di dalam Al-Qur'an telah disebutkan di dalam surah Al-Kautsar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan engkau wahai Muhammad ya, Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak, Kautsar ya. Namun ketika kita melihat kehidupan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata memang kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah kehidupan yang paling banyak ujian dan cobaannya. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa orang yang paling banyak cobaannya adalah para nabi ya, para nabi, karena mereka lah orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan yang paling besar yang bisa dirasakan oleh seorang hamba adalah ia selalu berada dalam hidayahnya Allah, selalu diberikan Allah taufik untuk melaksanakan taqarruban, kedekatan dengan ibadah. Karena kehidupan yang kita rasakan di dunia ini tak lama, 60, 70, 80 tahun, tetapi kehidupan yang kekal abadi itu nanti akan berada di akhirat ya. Kalaulah kita, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, susah kita di dunia ini, sengsara kita di dunia ini, miskin sekali kita di dunia ini, sakit terus kita di dunia ini, itu hanya sebentar, 60-70 tahun setelah kita mati, tidak ada sakit lagi, tidak ada miskin lagi, tidak ada sengsara lagi secara duniawi, semua selesai dengan kematian. Tetapi kalau nanti kita sengsaranya di akhirat, miskinnya kita miskin di akhirat, bangkrutnya kita bangkrut di akhirat, ini tidak ada obatnya, karena selama-lamanya tidak ada akhirnya. Maka subhanallah, ketika kita telah diberikan oleh Allah nikmat hidayah, nikmat taufik, mampu kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, itu sesungguhnya adalah nikmat yang paling besar. Dan insya Allah tak berapa lama lagi, sebagai bentuk kesyukuran kita atas nikmat Allah yang telah memberikan kepada kita harta dan kelebihan, maka pada hari Idul Adha nanti kita akan melaksanakan penyembelihan kurban, dan ini yang akan menjadi tema kita pada subuh yang berbahagia ini.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk pada inti cerita, ketika kita ingin berbicara tentang masalah kurban atau penyembelihan di dalam fikih, itu ada dua istilah yang digunakan untuk penyembelihan. Yang pertama disebut dengan zabihatun, zabihah, penyembelihan, ya, ataupun nahar. Ya, nahar itu orang yang menumpahkan darah, ya, ditumpahkan begitu. Ada yang disebut juga dengan al-udhiyah, ya, al-udhiyah penyembelihan juga. Tetapi bedanya, kalau zabihatun itu adalah penyembelihan yang sifatnya umum. Kita mau menyembelih sapi, ya zabihah juga. Kita mau menyembelih kambing, ya zabihah juga. Kita mau menyembelih ayam, bebek, ya, ataupun kita ketemu rusa, kita sembelih, zabihah juga. Kapan saja, di mana saja kita melakukan penyembelihan hewan untuk kita konsumsi, untuk kita makan, itu disebut dengan zabihatun. Hukumnya apa? Hukumnya mubah, jawaz, mubah, ya. Adapun udhiyatun, nah, udhiyatun ini khusus penyembelihan yang dilaksanakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Aid, yaitu Idul Adha. Itu yang menjadi terminologi dari kata udhiyah. Sehingga dengan terminologi yang demikian, kalau kita mau melaksanakan penyembelihan kurban dan itu taqarruban ilallah, sifatnya adalah ibadah, maka harus terpenuhi syarat dan ketentuannya. Nah, itu dia bedanya. Kalau sembelih biasa silakan, ya, mau kapan saja menyembelih ya silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau yang namanya mau berkurban pada waktu Idul Adha, kita harus ingat ini dinamakan dengan ibadah, ibadah kurban. Dan setiap ibadah itu ada syarat dan rukunnya, tidak sembarangan, ya. Siapa yang membuat hal-hal baru dalam pelaksanaan ibadah, maka dia terkena hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza fa ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengadakan sesuatu hal yang baru di dalam urusan ini, yaitu urusan agama, urusan ibadah, yang tidak ada dasar dari kami, maka dia tertolak, atau yang biasa kita sebut dengan bid'ah. Nah, itu dia. Kalau urusannya sudah ibadah, nah ini bisa ada bid'ah di sana. Kalau kita lakukan sesuatu yang tidak ada dasar dalilnya, itu yang menyebabkan pelaksanaan penyembelihan kurban ini selalu menjadi diskusi hangat di kalangan masyarakat, di kalangan pengurus, di kalangan panitia kurban, ya. Karena hal-hal yang terkait dengan ini memang harus diatur dengan dalil. Bagaimana kita memilih hewan kurbannya, ada dalilnya. Umur berapa, ada dalilnya. Hewan apa saja, ada dalilnya. Tidak bisa sembarangan, ya. Jangan kita katakan, oh yang penting sembelih kan, itu ayam-ayam aja kita sembelih, jadi kurban. Tidak bisa, sudah ada dalilnya, karena ini ibadah, gitu. Bagaimana cara tasarruf kita, apa yang harus kita lakukan setelah penyembelihan, nah itu juga ada. Ini yang menjadi dasar yang harus kita pahami bersama ketika penyelenggaraan ibadah kurban. Jangan mengatakan, ya menurut saya, ini tidak ada. Dalam ibadah itu tidak ada namanya menurut saya. Kalau namanya ibadah, itu harus menurut Al-Quran dan Sunnah, ya. Yang kemudian Al-Quran dan Sunnah ini diekstrak, diistimbat oleh para ulama-ulama kita. Kalau orang awam tidak usahlah menjadi mujtahid baru-baru itu, buka Quran, buka hadis, terjemahan pula itu, kemudian menampilkan hukum-hukumnya, jangan, ya. Kalau memang tak sanggup, bahasa Arab tak sanggup, usul fikih tak sanggup, fikih tak kelar, sudahlah ikut pendapat ulama, karena ulama juga bukan suka-sukanya.
Kalau kita saja takut melakukan sesuatu tanpa ada dalilnya, apalagi ulama yang mereka sangat tahu dalil-dalil tersebut. Nah, inilah kenapa kita memulai kajian kita dengan sebuah pemahaman dasar, sehingga jangan ada nanti ketika kita menjadi panitia kurban, ya, kemudian kita, ya terserah saya. Oh, enggak ada terserah saya, kan saya panitia, nggak ada hubungan dengan antum panitia nggak panitia. Kalau terkait dengan pelaksanaan ibadah kurban, ada syarat dan ketentuan rukun-rukun yang harus dipenuhi. Baik, kita memulai dengan makna dari udhiyah yang telah kita sebutkan tadi. Al-udhiyatu ma yathbahu minal ibli awil baqari awil ghanami awil ma'zi taqarruban ilallahi ta'ala yaumal aid, yang dinamakan dengan al-udhiyah, penyembelihan hewan kurban, adalah sesuatu ataupun seseorang atau penyembelihan dari unta ataupun lembu, sapi ataupun kerbau sama, ataupun domba ataupun kambing. Jadi 4 yang ini. Taqarruban ilallah, karena niat mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena ingin dipandang oleh masyarakat. Oh, saya nanti kalau tidak berkorban nanti dipandang jelek sama masyarakat. Ini bukan taqarruban ilallah, ini taqarruban ilan nas, ya, mendekatkan diri pada manusia, bukan pada Allah. Yaumal aidi, pada hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik, disebut dengan ayyamul aid, ya. Ayyamul Aid, hari-hari Idul Adha itu adalah hari Idul Adha plus hari-hari tasyrik. Itu kalau dilakukan sebelum itu atau sesudah itu, tidak lagi dinamakan dengan kurban, maka ada ketentuannya dia. Hal ini didasari dari ayat Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar, dan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshaini amlahaini aqranain. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor domba yang sudah besar dan memiliki tanduk, artinya umurnya sudah cukup dia. Dzabahahuma biyadihi, beliau menyembelih dengan tangannya. Wasamma wa kabbara, dan kemudian beliau menyebut asma Allah dan bertakbir. Wa wada'a rijlahu ala safahihima, dan meletakkan kakinya di di hewannya tadi itu. Begitulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Jadi ketika kita berbicara tentang kurban, maka kita berbicara tentang ibadah. Ketika berbicara tentang ibadah, harus melalui dalil-dalil yang sahih. Itu saja, ya. Al-hikmah min masyru'iyyatiha. Apa hikmah? Nah, ini hikmah. Pertama, kenapa kita melaksanakan ibadah kurban? Karena perintah, ya, karena perintah. Di balik perintah itu ada hikmah. Hikmah ini muncul belakangan setelah ada dalil. Karena hikmahnya kan banyak. Misalnya, hikmah dari penyembelihan kurban ini adalah kita melaksanakan apa yang pernah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Hikmahnya adalah dengan kita menyembelih kurban, maka masyarakat atau orang-orang yang miskin, yang tak mampu itu bisa merasakan kebahagiaan di hari Idul Adha. Tapi ini adalah hikmah, ya, hikmah. Hikmah itu muncul setelah dalil, jangan dibalik. Oh, ini kan karena kita ingin membahagiakan masyarakat, maka kita buat kurban, bukan itu, jangan dibalik. Ya, hikmah dari munculnya ibadah kurban adalah membahagiakan. Maksudnya kenapa saya jelaskan demikian? Supaya jangan ada orang salah paham. Lah Ustaz, yang penting kan masyarakat bahagia Ustaz, yang penting masyarakat senang,
mereka bisa menikmati hari lebaran. Jadi nggak mesti kita harus pakai kambing ataupun sapi ataupun lembu ataupun kerbau. Ya sudah lah Ustaz, ini kita zaman sekarang ini susah cari kerbau, ini lagi banyak ayam-ayam itu. Udahlah, yang penting masyarakat senang, yang penting masyarakat bahagia bisa menikmati hari Idul Adha. Kan itu hikmah dari kurban. Ya sudah, kita sembelih saja ayam banyak-banyak, ataupun ikan, lagi panen ikan tempat saya, udah saya kurbannya ikan saja, toh tujuannya sama. Ini nggak bisa, karena ini dalil, ini hikmah. Kita kenapa berkurban? Karena ada dalil, bukan karena hikmah. Paham ya? Nah itu dia, sehingga nanti tidak ada lagi pemikiran-pemikiran aneh dan nyeleneh gitu ya. Kadang-kadang munculnya pemikiran-pemikiran aneh dan nyeleneh itu karena dia tidak memahami pondasi fikih itu sendiri. Dianggapnya ya hikmah ya bisa jadi dalil, dalil ya jadi hikmah. Tidak begitu, semua ada porsinya masing-masing. Lalu apa hukum dari menyembelih kurban itu sendiri? Hukumnya dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i disebutkan adalah sunnatun muakkadatun. Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat diberatkan, sunnah yang sangat dianjurkan. Kenapa? Karena baginda Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melewatkan satu Idul Adha pun tanpa beliau menyembelih kurban. Memang seperti itu semua yang dilakukan Rasulullah. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ada yang sunnah muakkadah, ada yang ghairu muakkadah, kan itu dia. Kenapa? Apa bedanya antara yang sunnah rawatib muakkadah dengan ghairu muakkadah? Yang muakkadah ini qobliyah subuh, qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Ini tak pernah ditinggalkan oleh Nabi, nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Makanya masuk kategori sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Kalau yang sisanya tadi, yang tambahan 2 rakaat dari zuhur, tambahan 2 rakaat setelah asar, sebelum maghrib, sebelum isya, kadang Nabi melakukannya, kadang Nabi tak melakukannya, maka disebut dengan sunnah ghairu muakkadah. Kembali lagi ke masalah kurban tadi. Kurban tadi memang Nabi tak pernah melewatkan 1 tahun pun tanpa berkurban. Makanya masuk kategori sunnah muakkadah. Itu hukum asalnya. Akan tetapi berkurban ini bisa jadi wajib, Bapak Ibu sekalian. Ada 2 yang bisa menyebabkan kurban jadi wajib. Yang pertama adalah ta'yin. Orang yang punya hewan ternak, dia pelihara hewan ternak, ada kambing dia atau ada sapi punya dia ya. Lalu dia ke tempat ternak dia itu, dia lihat saya jadikan ini sebagai kurban saya nanti. Dia ta'yin, dia sebut ya. Tapi memang harus ternak dia, yang ternak orang. Ternak orang, saya akan jadikan ini hewan kurban. Ternak tetangga rupanya, ini tidak bisa. Ya, jangan nanti bilang, Pak, saya harus menyembelih kambing Bapak ini. Kenapa? Saya udah takyin, Pak. Kata Ustaz Suryadi, kalau udah ditakyin maka wajib, Pak. Saya takyin ini kemarin kambing Bapak ini. Tidak bisa. Itu kambing orang, Pak. Ya, itu kambing orang, tidak bisa. Kambing kita sendiri, milik kita sendiri, kita takyin ya. Ini jadi kurban saya tahun ini nanti. Ketika telah ditakyin ya, di dalam bulan Zulhijjah itu, maka sudah jadi wajib ya, wajib bagi kita untuk mengorbankan yang tadi itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa menyebabkan hewan kurban ini wajib adalah ketika kita jadikan nazar.
kalau anak saya lulus kuliah di Universitas Indonesia, saya berkurban tahun ini. Misal, kalau anak saya lulus CPNS, kan ini lagi bentar lagi masuk CPNS nih kan, lulus CPNS, saya berkurban tahun ini. Kalau sudah dijadikan nazar, maka kurbannya menjadi kurban yang wajib. Dan ini memang perlu dipisahkan, Pak, harus jelas antara kurban yang wajib, yang dua kategori tadi, dengan hewan kurban yang sunnah. Kenapa dipisahkan? Karena nanti ketika telah disembelih, yang wajib ini tak boleh dagingnya dimakan oleh yang berkurban tadi, yang wajib. Karena ada wajib, ya. Dia bernazar, anak saya kalau lulus, anak saya kalau ini, atau saya kalau ini, saya bisa nikah lagi misalnya, ya, kalau saya nikah lagi saya kurban tahun ini. Wah, itu kan bisa jadi. Maka bagi dia tak boleh lagi makan hewan kurbannya. Itu. Adapun yang sunnah, maka malah dianjurkan untuk memakan dagingnya. Makanya mesti dipisah mana yang wajib, mana yang sunnah. Nah, tapi itu perlu kita sebutkan memang kepada jemaah kita, supaya kalau nanti pun ada, ya, yang wajib, maka kita anjurkan tidak usahlah ambil dagingnya. Kenapa? Walaupun nanti ini kan bukan daging saya, Ustadz, daging dari yang saya nazar itu kan yang sana. Siapa tahu tak bercampur ke sana. Nah, kayaknya kalau memang sudah dia niat bernazar, dia sudah ta'in, sudahlah, tidak usah diambil lagi, biar aja untuk orang lain. Karena memang apa tadi dasar kita berkurban? Kita taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan memperbanyak stok daging di rumah kita, kan itu kan. Kalau kita tujuannya Pak mau memperbanyak stok daging, tidak usah berkurban. Uang 2,5 juta atau 2 juta aja Bapak belikan daging penuh, 2 bulan dah habis daging itu Bapak makan, iya kan? Ini makanya jangan ada nanti di masyarakat itu yang sibuk dengan kenapa sedikit kali, kenapa begini, saya kan kurban, saya. Loh, Pak, Bapak mau berkurban, apa mau menyetok daging? Nah, itu tanya sama dia. Ya. Kalau memang menyetok daging, nggak usah Bapak berkurban, Bapak beli aja, potong, simpan sendiri. Ah, itu silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau tujuannya adalah berkurban, maka usahakan lebih banyak memberi daripada menerima. Ya, ini jangan hitung-hitungan. Nah, itu. Ini perlu kita sebutkan kepada jemaah kita juga, supaya jangan nanti, ya, hanya gara-gara perkara masalah beda 100.000, ya. Di masjid ini 2 juta, berapa di sini Pak? 2.200.000. 2.500.000. Masjid sana 2.400.000. Wah, semua lari ke masjid sana. Kenapa? Sana lebih murah. Loh, antum sekarang sedang berdagang dengan Allah, bukan berdagang dengan panitia kurban. Ya, bukan berdagang dengan panitia kurban. Di sana 2,4, sini 2,5, sana aja lah lebih murah. Oh, bukan itu. Kita mau berkurban, kita berdagang dengan Allah. Makin banyak kita keluarkan, makin bagus di hadapan Allah. Kan itu dia intinya. Ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, supaya jangan nanti ada gara-gara masalah, dan itu terjadi Pak, Bu, terjadi di masyarakat kita. Saya pernah duduk lagi makan mie ayam. Di sini ada ibu-ibu nanya sama tukang mie ayam, Pak, kebetulan mungkin tukang mie ayamnya mungkin dia panitia, mungkin saya tidak tahu juga. Pak, di masjid kita berapa? Saya lupa, entah 2,5 entah 2,4 disebutnya, 2,4. Mahal Pak ya, di sana 2,2 Pak. Nanti larilah jemaah masjid kita ke masjid sana. Tapi saya nggak komentari, ya, namanya pembicaraan masyarakat begitu saja. Ya, ngapa kita berdebat pula di warung mie ayam kan? Ya. Kita ini sedang berdagang dengan Allah. Ya. Bahkan ketika nanti kita memilih kriteria dari hewan kurban itu kan memang dianjurkan yang paling sempurna, ya, yang nggak ada cacatnya, nggak boleh juga yang kurus-kurus kan.
Iya, gitu. Kita berdagang dengan Allah, kita mau berkurban, maka semakin mahal sebenarnya semakin bagus. Semakin mahal semakin bagus, tapi ya kita sesuaikanlah pula dengan kemampuan masyarakat kita. Ya, inginnya kita yang paling mantap, tapi kalau nanti ditetapkan harga 3 juta, ya kan ada aja kan Pak, kalau yang harga 3 juta kan ada kan, kambing yang segitu kan misal, ataupun sapi 3 juta, 3 kali 7 21 juta, yang harga 20 juta kan ada, memang besar ya. Dulu sapi Pak SBY aja yang 1 ton itu berapa itu, bukan 20 juta harganya kan. Iya, semakin besar semakin bagus. Nah itu ya, maka ini kita sampaikan ke masyarakat kita bahwa kita ini mau berkurban, kita berdagang dengan Allah, makin besar jumlahnya makin besar pahalanya. Jangan gara-gara hanya masalah yang sepele, masalah kecil ya, beda 100.000 50.000, akhirnya pindah pula dia ke masjid dan musola yang lain. Ini keliru. Ini perlu kita sampaikan demikian. Man huwal mukhatab bil udhiyah, siapa yang diperintahkan secara sunnah ya, diperintahkan secara, siapa yang diperintahkan secara sunnah untuk melaksanakan ibadah kurban ini? Yang pertama al-Islam ya, orang Islam. Fala yukhatabu biha ghairul muslim, tidak diperintahkan apapun kepada selain muslim. Jangan kita juga nanti mengumumkan bapak-bapak yang non muslim juga kami persilahkan atau kami anjurkan untuk berkurban. Anda bisa Pak, kurban adalah ibadah. Selagi dia bukan muslim maka tidak diterima sebagai sebuah udhiyah. Nah, tapi kalau ada yang mau menyumbang silahkan, tapi bukan udhiyah namanya. Apa namanya? Dzabihah, sembelihan biasa. Itu pernah ada kejadian di salah satu masjid, jemaah tanya begitu, Ustaz, ada apa namanya, di dekat masjid itu ada ruko, yang punya deretan ruko itu orang Cina. Lalu dia ingin apa namanya, memberikan seekor sapi. Boleh Ustaz? Saya bilang kalau masalah boleh, ya boleh, nggak ada masalah. Itu sembelihan biasa. Tetapi kalau disebut hewan kurban, itu bukan kurban, karena dia non muslim. Maka bagaimana Ustaz? Sebaiknya hibahkan saja sama anak buahnya yang muslim, lalu anak buahnya itu apa namanya, berkurban di sini, sudah. Maka itu jadi bagian kurban karena anak buahnya muslim. Kalau non, nggak ada. Boleh diterima, boleh, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Tapi bukan udhiyatun yang bernilai sebagai ibadah, dia hanyalah dhabihatun biasa, sembelihan biasa. Yang kedua, al-bulughu wal aqlu, yang telah balik dan berakal. Anak-anak memang tidak diperintahkan untuk berkurban. Kalau mau nama Ustaz, saya mau berkurban satu keluarga Ustaz, saya, suami, istri, anak saya ada 3, terus saya mau orang tua saya ada 2, boleh, tidak ada masalah. Tetapi yang diperintahkan secara sunnah ya, sunnah muakkadah untuk menyembelih adalah orang yang telah dewasa. Nah itu dia ya, kita yang telah dewasa. Lalu yang ketiga, siapa yang diperintahkan secara sunnah untuk berkurban? Al-istita'ah, orang yang mampu. Maksudnya mampu bagaimana? Nah, ini bentuknya disebutkan di dalam kitab ini, dalam fikih Syafi'i disebutkan bi ayyamlika qimataha zaidatun an nafqatihi wa nafaqatin man huwa mas'ulun anhum ta'aman wa kiswatan wa maskanan khilala yaumal aidi wa ayyamin tasyrik. Orang yang memiliki kelebihan harta mulai dari dia hari raya itu sampai selesai hari tasyrik, selesai dia dengan kebutuhan dirinya, nafkah anak istri dan orang yang menjadi tanggung jawabnya, lalu hartanya itu lebih lagi bisa dimanfaatkan untuk membeli hewan kurban. Nah ini orang yang disunnahkan untuk melaksanakan ibadah kurban tadi.
Lalu bagaimana dengan zaman sekarang? Kita sesuaikan Bapak Ibu sekalian, karena setiap orang dapur masing-masing, ya. Kita mungkin punya tabungan, ada tabungan saya Ustaz 5 juta, tapi saya bulan depan ini memang harus bayar kredit misalnya, bayar hutang misalnya. Pembayaran hutang itu wajib, ya. Berkurban sunnah muakkadah. Bayar hutang lebih didahulukan daripada berkurban. Dengan kaidah seperti ini, maka kita sudah bisa menjawab, bolehkah seseorang berhutang untuk berkurban? Nah, ini kan nampak dia kan, ketika kita dudukkan masalahnya, apa hukum membayar hutang? Wajib. Apa hukum berkurban? Sunnah. Wajib di atas sunnah. Kalau kita punya hutang dan kita mau berkurban, mana yang didahulukan? Hutang. Jelas dia kan? Wajib enggak? Sunnah enggak boleh didahulukan dari wajib. Tak boleh. Oke. Nah, sekarang kita balik pertanyaannya. Bolehkah kita berhutang untuk berkurban? Nah, ini keliru, ya, ini keliru. Jangan sampai kita jadikan kita itu orang yang memaksakan dirinya di luar kapasitas. Padahal Allah telah menyebutkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebani seseorang lebih dari kemampuannya. Memang tak sanggup sudah, bukan rezeki dia untuk berkurban pada tahun itu. Siapkan untuk tahun berikutnya. Nah, itu dia. Ya, makanya saya sebutkan dapur masing-masing. Ini mau masuk anak sekolah, anaknya ada 5 mau masuk sekolah, ya kan? Satu mau masuk TK, satu mau masuk SD, satu mau masuk SMP, satu mau masuk SMA, satu masuk perguruan tinggi. Ya, penting dia mikir, wah banyak sekali tahun ini pengeluaran, tak sanggup dia. Ada uang, ada 10 juta, 15 juta, ada uang dia, tapi memang mau masuk untuk sekolah anaknya. Orang seperti ini nggak berkurban, Pak, ya, nggak berkurban. Kita berbicara secara fikih yang wakil. Jangan kita mengatakan, tenang Ustaz, nanti Allah ganti. Bukan itu kajinya. Kita berbicara kaji prioritas. Kalau kaji nanti Allah ganti, itu benar bagi orang yang memang memiliki kemampuan, bukan orang yang memiliki tanggung jawab. Nah, ini jangan dibalik. Kalau kita tidak duduk seperti itu pemahaman fikihnya, semua nanti kacau. Mau umroh hutang, mau haji hutang, mau sembelih kurban hutang. Padahal yang ini adalah istitoah, kemampuan. Belum mampu, ya belum ada, gitu. Nah, didudukkan dia. Kalau ada duduk seperti itu, mampu kita melihat, oh iya, benar, ya, nampak kan? Itu. Silakan Pak. Ada memberikan kesempatan kepada kita berhutang dengan dia, berkorban besok bayar. Kan ada itu yang seperti itu, Pak. Silakan Anda untuk berangkat umroh atau haji, kami modali tapi bayar. Yang seperti ini bagaimana Ustaz? Nah, ini yang termasuk orang yang melampaui batas. Hukum di dalam Islam itu sudah jelas. Haji, umroh man istata'a ilaihi sabila. Ya, siapa yang memiliki kemampuan dipadanya. Masalah kurban juga siapa yang memberi zaidah, memiliki zaidah, memiliki kelebihan. Orang yang memaksakan diri dengan berhutang, ini orang yang melampaui batas. Ya, melampaui batas. Ayatnya sudah jelas, hadisnya sudah jelas. Ini malah dipaksakan. Ini yang tak boleh. Tak boleh. Ya. Dan kalau kita bicara, tapi nanti biar Allah ganti Ustaz. Iya, Allah ganti kepada hamba-hambanya yang melaksanakan syariatnya secara benar. Berapa banyak di antara orang yang berhutang untuk umroh kemudian gagal bayar hutangnya? Ini kejadian kan? Kenyataan. Meninggal pula dia. Terus siapa yang bayar hutangnya? Kan anaknya, ya kan? Tuh. Jadi membebani seseorang lebih dari yang tak seharusnya, jangan. Itu dia Pak Haji ya.
itu keliru, langsung disebutkan keliru ya. Kecuali dia memang punya uang. Ustaz, saya ini belum gajian Ustaz ya, belum gajian saya nanti awal bulan, ada gaji saya itu. Nah, kita mau kurban itu tanggal 20, boleh nggak saya berhutang? Kalau yang seperti itu boleh Pak. Kenapa? Istilahnya sudah ada kepastian uang dia, hanya uangnya tertunda dengan jangka waktu yang pendek. Ada uang saya Ustaz, tapi orangnya itu belum tahu lagi kapan dia bayar. Lah, kalau belum tahu kapan bayar, ya kan? Atau ada uang saya Ustaz, tunggu tahun depan Ustaz, Anda gaji 13. Astagfirullahaladzim, tahun depan lagi ya, berarti dia berhutangnya berapa lama, ya kan? Nah, ini yang keliru. Tapi kalau jangka waktunya dekat, tanggal 20, oke, saya gajian PNS tanggal 1 misalnya, oke, saya hutang dulu lah 10 hari atau 15 hari lah, kan nggak mungkin hari itu juga beli, ataupun hari itu juga beli, tak masalah ya. Ada uang dia, gaji dia misalnya 4 juta misalnya, sanggup saya Ustaz beli Ustaz, maka saya hutang dulu, boleh? Boleh. Kalau memang dia punya keyakinan bahwa uangnya itu akan hadir dalam jangka waktu yang tak lama, itu ya. Silakan Pak. Kita umroh atau haji gratis diberangkatkan oleh satu perusahaan, katakan perusahaan makanan atau minuman. Kita hanya dari sini beli 3 bungkus makanan atau katakan bedanya kirim kepada perusahaannya. Nanti kita dapat undian. Suruh guru katakan demikian. Bagaimana yang seperti itu? Kami tak mampu Ustaz, cuman ada perusahaan yang memberangkatkan, fabiha wan ni'mah, alhamdulillah, jangan ditolak. Itu adalah kemampuan yang Allah berikan ya. Kita tak mampu, tapi Allah mampukan kita ya. Karena yang namanya kemampuan itu adalah kemampuan seseorang berangkat dari rumahnya sampai ke tanah suci lalu pulang lagi, kan itu dia. Secara finansial kita tak mampu, tapi Allah telah mampukan melalui tangan orang lain, tak ada masalah. Tapi ini Ustaz, bukan seperti itu Ustaz. Ini masalahnya kita beli dulu makanan ya, makanan itu nanti ada undiannya ya kan. Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Apa yang perlu dipertanyakan? Undian itu sebagai apa? Kalau undian itu sebagai adu nasib, maka haram. Adu nasib itu haram. Itu kan adu nasib. Belilah, siapa tahu dapat saya. Itu adu nasib namanya. Tapi kalau dia memang membeli, lalu perusahaan itu memang membuat hibah ya, hibah keberangkatan umroh kepada siapa yang terpilih, ini tidak ada masalah ya. Tapi memang harus jelas, maksudnya harus jelas bagaimana biaya berangkat umroh itu. Apakah memang perusahaan ingin membuat hibah atau perusahaan hanya memainkan skema jamaah beli harga, misalnya harga modal 1.000 ya, potong pengeluaran ini itu jadinya 1.500. Nah, kita buat 2.000, 500-nya itu uang dari itu masuk ke sini, 500 itu masuk sini. Ada 1 juta orang yang beli, tentu 500 juta jadinya kan itu. Kalau yang seperti ini tentu haram, itu ya nasib, sama aja itu permainan kata saja. Makanya harus jelas. Kalau memang itu adalah hibah umroh dari perusahaan punya keuntungan, tidak peduli mau berapa beli ya orang yang beli makanan dia, itu lain cerita ya. Itu dia Pak ya, itu nanti Bapak tanyakan. Silakan Pak Haji. Ini mengenai korban jadi sebenarnya banyak yang menjadi masyarakat ini mungkin kesadaran
kulit. Kulit ini tidak boleh dijual, tapi dibagikan kepada orang yang berkorban. Tapi orang yang berkorban ada yang tidak mau, karena kulit ini susah untuk diolah. Akhirnya kulit itu terletak aja begitu, membusuk. Sedangkan ada yang mengatakan bahwa potongan-potongan daging korban itu harus dirapikan. Kadang-kadang kukunya ada yang ditimbun, kepalanya supaya tidak dimakan oleh binatang liar. Kemudian ada pula yang penelitian mengatakan daging korban kulit korban ini boleh dijual. Ya, dengan syarat kata Ustaz, jangan ditetapkan harganya dan uang itu digunakan untuk kepentingan umat. Ini yang pertama, mana yang bagus kan gitu. Yang kedua, ada pula orang yang berkorban, dia umurnya sudah lanjut. Dia berkorban bukan untuk dirinya, tapi untuk anaknya yang masih kecil. Saya berkorban untuk ini untuk anak saya. Kira-kira saya sering mengatakan, dulu kan diri kita dulu. Kalau yang anak kecil, nanti kalau dia muda ada rezekinya, dia berkorban pula. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada ustaz mengatakan berkorban itu yang lebih afdalnya di mana kita berada, di mana kita sholat, di situ kita berkorban. Jadi kalau kita mau tinggal di Jakarta, di sana kan ada kepentingan lagi, tapi dia berkorban di sini. Kira-kira bagaimana untuk mengatur? Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Banyak pertanyaan, 3 ya, langsung. Ini pertanyaan yang sering terjadi di masyarakat. Kita urai satu persatu dulu. Dari yang ketiga dulu, paling pendek jawabannya. Ya. Di mana tempat yang paling afdol untuk kita menyembelih kurban? Di mana kita tinggal? Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kampungnya Nabi di mana? Mekah. Pernahkah Rasulullah di dalam hadis mengirimkan uang atau harta atau memerintahkan sahabatnya, tolong sembelihkan untuk saya di kota Mekah? Mekah tuh, Mekah. Tidak ada kan? Rasulullah di mana menyembelih? Di mana Rasulullah tinggal. Di Madinah beliau tinggal, di sanalah beliau menyembelih. Dan sahabat-sahabat lain pun berbuat demikian. Belum pernah ada keterangan sahabat itu menyembelihkan, nitip nyembelih ke tempat lain. Belum ada keterangan saya temukan. Kalau ada silakan, tolong diberikan. Ya. Jadi itu yang paling pertama. Hal yang kedua, masalah kulit. Masalah kulit, sepakat para ulama bahwa yang namanya hewan kurban, apapun yang berasal dari hewan kurban tidak boleh dijual. Sepakat para ulama itu. Ya, sepakat para ulama. Baik itu kukunya, tanduknya, kulitnya, apapun dari hewan kurban tidak boleh dijual. Kenapa? Ini sudah bagian dari ibadah. Ya, barang ini barang punya ibadah, tidak bisa lagi dijual. Lalu bagaimana dengan kulit Ustadz? Apakah harus dibagi? Masalah pembagian itu masalah teknis. Kalau jamaah ini sepakat semua, kami tak mau ambil kulit, sepakat semua yang berkurban itu, tak mau kami ambil kulit Ustadz, susah mengelolanya, maka boleh saja mereka hibahkan, berikan. Siapa yang mau? Berikan. Bukan dijual. Nah ini kadang-kadang ada sebagian ustadz mencari hilah. Ya, enggak usah dijual, enggak usah ditetapkan. Tapi kalau ada yang mau silahkan ambil, tapi jangan lupa adalah pula untuk masjid. Itu kan sama dengan menjual. Apa itu terminologi jual beli? Ya, pertukaran dari satu orang kepada orang lain kan, transaksi bi'iwadin, transaksi yang ada imbal baliknya. Jadi itu jangan kita bermain kata kalau barangnya itu juga. Nah, ini yang harus kita clearkan, termasuk nanti masalah upah panitia. Ya, kenapa panitia dapat
kupon lebih karena dia panitia, Ustaz. Lah itu namanya upah. Oh bukan, Ustaz, itu bukan upah, itu hanya daging tambahan. Itu kan bermain kata namanya. Kenapa panitia dapat daging tambahan? Karena mereka panitia. Kenapa panitia kan yang bekerja? Iya, bekerja lalu dapat imbalan. Namanya apa? Upah kan? Nah kenapa kita bermain kata? Anda Ustaz, kalau upah itu harus uang. Siapa bilang mesti uang upah itu? Nggak ada ya. Setiap pekerjaan yang kemudian dibalas dengan imbalan, apapun bentuk imbalan, itu namanya upah. Ya, kita jangan bermain kata di sana. Nah, itu kita harus luruskan ini. Baik masalah jual beli bagian dari daging kurban ataupun dengan masalah upah tadi. Jangan bermain kata di sana. Itu hilah namanya, hilah. Dan hilah ini adalah hilah yang muharramah, haram. Ini kalau sudah haram, kenapa kita bermain lagi di sana? Lalu bagaimana, Ustaz? Nanti dengan masalah panitia, kalau tidak ada lebihnya, nanti mereka tak mau datang bergotong royong bersama. Ini sudah pernah terjadi pada masa Rasulullah, ya, yang dilaksanakan oleh Sayyidina Ali. Waktu itu hewan kurbannya sangat banyak, maka yang turun itu Rasulullah turun tangan, Sayyidina Ali turun tangan, beberapa sahabat lain bantu juga turun tangan. Nah, untuk yang banyak itu apa kata Sayyidina Ali? Nahnu nadfa'u min juyubina, kami bayar dari kantong kami, bukan dari hewan itu. Ini yang tak boleh. Jangan jadikan hewan kurban tadi sebagai upah, karena tidak boleh lagi dia, ya, tidak boleh lagi ditransaksikan barang ini, gitu. Karena dia sudah jadi hewan kurban yang sudah jadi bagian dari ibadah, tak boleh ditransaksikan lagi. Apakah dijual ataupun upah, itu masalahnya. Karena sudah jadi hewan kurban yang punya nilai ibadah, tidak bisa ditransaksikan. Lalu dari mana kemudian operasional untuk pelaksanaan penyembelihan tadi? Yaitu dari uang jamaah tadi, ya. Panitia itu kan bukan tukang jual lembu kan, bukan tukang jual kambing kan. Panitia hanyalah wakil. Kalau dalam istilah fikih muamalah namanya wakalah. Panitia adalah wakil dari peserta kurban. Ya, mereka wakilkan, Pak, saya wakilkan pelaksanaan kurban saya kepada Bapak sebagai panitia. Kan itu dia akad sebenarnya. Cuman tak perlulah sampai disebutkan begitu, udah paham kita maksudnya kan? Bukan panitia yang jualan sapi kan? Bukan. Makanya harga tadi itu kalau kita tetapkan 2,5 harus kita sebutkan ya, kepada jamaah 2,5 ini adalah harga pembelian hewan kurban dan operasional kurban. Ya, arti operasional ya mendatangkannya perlu dana. Ya, kalau nanti mau beli tali, mau beli plastik, ya kan? Nah itu, jadi sudah disebut. Nah dari sinilah kalau memang mau untuk mengambil upah dari yang itu, jangan dari hewan kurbannya. Tapi Ustaz, nah ini memang wakil nih jemaah nih. Tapi Ustaz, panitia itu tidak mau terima uang Ustaz. Kami tidak mau terima uang Ustaz. Uang itu upah. Kalau daging ini bukan upah. Nah, kan begitu lagi larinya. Makanya kalau memang jemaah bersikukuh tidak mau dengan bentuk uang, maka uang tadi memang disisihkan beli daging. Syukur-syukur di salah satu masjid di Kota Pekanbaru tempat saya memberikan kajian juga, mereka punya inisiatif dikumpulkan uang tadi cukup untuk membeli satu hewan lagi, gitu. Nah hewan itu bukan udhiyah, hewan itu zabihah. Nah ini, jadi solusi itu banyak, ya solusi itu banyak, tergantung bagaimana panitia memanage tadi, ya memanage itu. Nah, terakhir tadi apa Pak? Saya lupa. Yang ketiga jadi
Untuk anaknya. Baik, baik. Ada orang yang berkurban untuk anaknya, boleh enggak? Boleh, Pak. Ya, boleh. Ya. Tapi Ustaz, bagaimana kan untuk dia saja? Nabi SAW ketika menyembelih kurban 2 ekor domba, hadza li wali ahli, ini untukku dan untuk keluargaku. Wa hadhihi li ummati, satu lagi untuk umatku. Itulah dalil yang membolehkan kita menyembelih atas nama orang lain. Rasulullah pernah menyembelih atas nama umatnya. Jadi semalam pas kajian fikih juga dari malam di Masjid Nurul Ilahi di Delima. Tapi Ustaz, gitu kan tidak ada dalilnya. Oh, ini dalilnya. Dia bilang, ini dalilnya. Kita kalau berbicara masalah udhiyah kurban tak boleh tanpa dalil, karena ini ibadah. Boleh enggak atas nama orang lain? Boleh. Dalilnya mana? Perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu karena pertanyaan mirip. Nah, dia nanyanya, Ustaz, bolehkah saya tahun ini saya kurban, tahun depan gantian atas nama istri saya, tahun depannya lagi atas nama anak saya? Boleh, karena Rasulullah pernah menyembelih atas nama umatnya. Ya. Tapi apa enggak kalau saya, Ustaz, saya yang kurban udah cukup untuk anak istri saya semua? Betul, Nabi kan menyebut demikian, hadza li wali ahli, ini untukku dan keluargaku. Kalau memang sanggupnya satu, itu sudah mencukupi untuk kita dan keluarga kita. Tapi kalau bisa banyak, ahlan wa sahlan, Rasulullah aja 2. Ya, Rasulullah aja 2. Ini dalil juga yang membolehkan berkurban lebih dari 1. Ya, 1 perbuatan Nabi banyak sekali istimbat hukumnya. Nah, itu dia. Jadi tidak ada masalah, Pak. Tetap ya. Ya. Ini bagi penelitian. Ini penelitian juga. Karena ini mungkin tanggung jawab mubahir, termasuk juga Ustaz ya. Ini di mana-mana orang berkorban ikan baru ini. Ya, alasan tadi masalah kulit itu dijual tapi tidak diberikan kepada jemaah, tetapi untuk kemaslahatan umum, ya. Sehingga ikan baru itu berebut-rebut mencari kulit, menjual kulit. Sekarang kalau sudah dijual, tentu korban tadi rusak. Apakah jemaahnya yang berkorban tadi sudah berniat, apakah tidak sempurna korbannya, atau panitia yang menanggung risikonya? Ya, jamaah sudah selesai. Ketika mereka wakilkan kepada panitia, mereka sudah selesai. Rusaknya hewan kurban di tangan panitia adalah tanggung jawab panitia. Tidak adilnya pembahagian daging oleh panitia, itu tanggung jawab panitia. Kulit tadi bagaimana? Hibahkan, siapa mau ambil, ambil. Ada orang nyari-nyari, ambil Pak, di sini ada, silakan ambil. Tak ada masalah. Ketika memang jemaahnya atau yang berkurban tadi sepakat tidak mau mengambilnya, yang mau ambil silahkan, yang tak mau nanti datang orang lain untuk mengambilnya. Sebut begitu. Kalau dibiarkan busuk, innal mubadzirina kanu min ikhwana syayatin. Ya, orang yang mubazir itu sesungguhnya bersaudara dengan setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan setan itu terhadap Tuhannya sungguh sangat kufur. Kenapa disebut kufur? Karena dia tidak bersyukur ada dimubazir-mubazirkan. Orang mubazir itu adalah bentuk dari kufur nikmat. Nah, maka tidak boleh. Sebutkan kepada jamaah, yang mau ambil silahkan. Kalau 1 hari tidak diambil, nanti akan ada orang yang mengambilnya. Ya, selesai. Jangan ada sisanya. Adapun yang tak terpakai, ya tanduknya memang tak terpakai apa, dikuburkan. Jangan menjadi bangkai, jangan menjadi sampah ataupun yang mendatangkan lalat-lalat dan penyakit. Kuburkan, ada masalah dengan itu. Yang tak terpakai maka dikuburkan. Yang masih bisa digunakan dimanfaatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau tanya? Waktu udah habis? Yang perlu dijelaskan,
Oke, silakan. Ada sebagian di masyarakat mengambil daging kurban, dimasak, kemudian dimakan bersama-sama oleh panitia. Oke. Apakah hal tersebut boleh? Dimasak sama-sama. Hadis baginda sallallahu alaihi wasallam tentang hewan kurban. Kulu wa tasaddaqu waddakhiru. Makanlah, sedekahkanlah, simpanlah. 3 hal ini boleh dilakukan. Akan tetapi sebagai wakil dari para penyembelih, maka panitia mesti menyebutkan kepada jemaah, ini sebahagian kita makan sama-sama. Karena perintah Nabi kan kulu, makan. Itu hadis. Itu yang membolehkan. Kalau tidak ada hadis itu, kita tidak boleh kita masak sama-sama. Tapi karena boleh, kata Rasulullah, kulu wa tasaddaqu waddakhiru. Makan, sedekahkan, simpan. Artinya boleh dimakan, boleh sedekahkan, boleh disimpan. Ya, boleh. Ada hadis lain menyebutkan jangan simpan lebih dari 3 hari. Itu pada masa dulu, Pak. Dulu tidak ada kulkas kayak kita. Ya, kalau lebih dari 3 hari busuk daging itu, makanya habiskan terus. Kalau sekarang boleh disimpan. Ya, makanya hadisnya jelas sekali. Ini yang menjadi dalil kita, Pak. Kalau memang mau dimasak boleh, tetapi sebagai wakil, kita kan wakil, panitia wakil ya. Sebutkan ini kepada jemaah, nanti kita akan masak sebahagian. Nggak ada masalah. Ya, jadi jangan harus enggak. Ada hadisnya yang membolehkan hal tersebut. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Waktu juga yang memisahkan kita. Kajinya belum habis, tapi saya rasa sudah banyak hal-hal yang teknis yang sering terjadi dan menjadi pertanyaan masyarakat. Kalau masalah berapa umurnya, tidak boleh compang-camping kupingnya, tidak boleh itu udah tahu ya jemaah tuh, panitia pun udah tahu itu. Tapi hal-hal seperti tadi itu memang perlu kita jelaskan supaya tidak menyimpang dari koridor Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.